Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 12 Februari 2023. Hari Minggu biasa pekan ke-6. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenung kita diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 37. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar wejangan Yesus tentang tujuan kedatangannya. Tindakan dan pengajaran Yesus seringkali melampaui hukum Taurat. Maka Yesus bersabda, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Bahkan Tuhan Yesus menekankan bahwa tidak boleh satu titik pun ditiadakan dari hukum Taurat, sebab akibatnya adalah menduduki tempat paling rendah dalam kerajaan surga. Kedatangan Yesus memberi kekuatan baru kepada hukum Taurat, yaitu hidup baru berdasarkan kasih. Kehadiran Yesus sebagai wujud konkret pemenuhan hukum Taurat itu sendiri. Hukum Taurat telah digenapi Yesus dan disempurnakan dalam pengajaran-pengajaran cinta kasih-Nya. Sebab hukum kasih menjadi hukum yang paling tinggi atas segala hukum lainnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, zaman ini banyak di antara kita yang sungguh tergiur dengan uang, kenikmatan, hormat. Semua telah membuat manusia jauh dari Tuhan dan sesamanya. Kita menjadi sangat egois, menjadikan diri kita pusat segala sesuatu, akibatnya manusia melupakan Tuhan dan sesama. Padahal kasih yang benar tidak mengenal batas waktu, tempat, dan orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup Kristus sendiri membuktikan bahwa cintalah yang memberi kekuatan kepada seseorang untuk mengatasi kejahatan. Cintalah yang memberikan kegembiraan untuk menyerahkan diri seutuhnya pada pelayanan. Hanya cinta yang mampu membangun keakraban antara manusia dan Allah dan antara manusia dengan sesamanya. Atas dasar ini Yesus mengajak kita semua, Anda dan saya, untuk terus membangun relasi yang akrab dengan sesama. Sebab bagaimana kita dapat membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan tanpa menciptakan terlebih dahulu keakraban dengan sesama yang lain. Dan kunci dari semuanya itu adalah cinta. Maka sebenarnya kalau kita mengatakan kita orang beriman, hidup kita harus semakin sempurna dalam mengasihi, semakin sempurna dalam mengampuni, dan semakin sempurna dalam membangun relasi yang benar dan baik dengan sesama dan Allah kita. Maka kehadiran Yesus sebenarnya untuk menunjukkan kesempurnaan, mewujudkan kesempurnaan hukum Taurat dengan membangun hukum didasari kasih. Seperti Yesus yang telah memberikan dirinya secara total untuk kita, karena Ia mengasihi kita. Dan semoga kasih itulah yang menjadi roh dalam kehidupan kita untuk kehidupan bersama dengan sesama dan Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih
memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.